Indonesia, terima kasih. Thank you. Rakyat dari Belanda tidak membiarkan Indonesia berjuang sendirian. Ben je ooit geweest in Indonesië? Ik ben er nog niet geweest, nee. Ik moet nog wel gaan, ja. Selectie is nog niet bekend, maar ik denk het wel. Ik denk dat als het gaat dat mijn oma dan ook misschien ook gaat bed. Juga terbaru soal Jairo Ridwan di sini sudah mengatakan akan siap untuk bermain untuk timnas Indonesia. Pengalaman baru bagi penonton Indonesia karena bisa melihat pemain timnasnya main di panggung tertinggi. Keren banget ya, akhirnya ada nama di starting line up, main juang bersama-sama, punya peran penting nih. Dan juga ya, ini kita juga tetap bangga ya kepada para pemain ya, kita tetap apresiasi siapapun pemain yang bisa upload, siapapun mereka, kita tetap dukung yang namanya pemain timnas ya. Kemudian kita lanjut lagi nih ya. Jadi mereka pun juga semakin banyak yang juga peduli dengan olahraga. Nah kalau kategorinya terutama towel yang kita akhirnya harus kurasi adalah bagi saya sangat disayangkan karena bukan personalnya gitu. Jadi tanpa ada penonton bayaran, tanpa ada buzzer, gambarannya kurang lebih seperti itu. Saya juga tunggu nih setelah ini kan kemarin tahun lalu RCTI buat. Siapa tahu setelah kita yang sekarang TV One buat. Semakin banyak. Oke sahabat-sahabat Garuda, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya. Salam sepak bola keren, salam sehat ya untuk olahraga kita di Indonesia. Itu sangat jelas sekali ya sahabat, dan juga apa yang dinyatakan oleh mereka. Jebret sudah menyatakan bahwa khususnya Bung Towel, support kita itu lebih bagusnya adalah mensupport para pemain, mensupport bagaimana timnas itu akan mempunyai sejarah baru di level internasional. Dan terbaru ya, kita mulai dari mana ini ya? Dari persoalan dari Ridwan yang sudah memasang bendera merah putih di profil IG-nya. Kemudian perjuangan timnas Indonesia di level internasional menuju putaran ketiga nanti di Arab Saudi dengan pertandingan pertama ya. Jadi ini juga mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Belanda, dan tentunya ini tidak membiarkan mereka rakyat Belanda tidak membiarkan timnas Indonesia berjuang sendiri. Tentunya ada juga dukungan yang meskipun ya ada segelintir orang di Belanda yang bisa menyuarakan bahwa Indonesia harus lebih baik lagi, di mana pertarungan untuk menuju Piala Dunia itu tidak mudah. Pengalaman baru bagi penonton Indonesia karena bisa melihat pemain timnasnya main di panggung tertinggi sepak bola Italia, yaitu Serie A, walaupun belum ada yang nayangin nih. Nah, baru gue menanya, nontonnya di mana sih? Iya. Yala masih. Mas Aryo Jagatop lagi kita ya. Iya makanya itu. Tapi gimana secara gambaran Di BIN ya? Masih ada di BIN gak sih? harusnya Masih sulit lah nontonnya. Iya. Lu ngeliat, walaupun lu nggak nonton gamenya ya, kita juga nggak nonton, cuman ada pemain timnas di Serie A tuh kayak aneh gak sih? Kayak apalagi Rizal. Dulu Kurniawan main gak Mas? Waktu di Sampdoria nggak main ya? Di Primaveranya. Oh di Primaveranya. Primaveranya. Nah kalau Zal, lu ngeliat Bang J yang tanggal 5 mungkin nanti main lawan Saudi, tapi berseragam Indonesia, sekarang berseragam Valencia, lu ngeliatnya gimana? Masih tadi malam ngerasa, keren banget ya, akhirnya ada nama di starting line up, main di Serie A, dan menurut gue Jay Idzes ini kan juga pemain penting yang mengantarkan Venezia bisa tembus ke Serie A. Mereka musim lalu berjuang bersama-sama dan Idzes punya peran penting gitu di tim Venezia ini, dan menurut gue dia sangat layak untuk dapat kesempatan jadi starter. Dan tadi malam pun walaupun akhirnya dia diganti di menit 60-an ya, di menit 60-an dia diganti, tapi secara level permainan dia nggak ada error gitu permainan dia, walaupun ada yang juga review-reviewnya bilang dia agak tegang, tapi ada juga yang bilang dia permainannya cukup solid tadi malam, bahkan hampir ngegolin juga katanya lewat, itu dia, sayang ke atas bolanya. Iya, lewat berawal dari set piece ya. Ini jelas dia ancaman dari segi set piece dengan postur dia kayak begitu gitu. Jadi aslinya pemain ini emang sangat-sangat berperan penting bagi Venezia, dan menurut gua selama satu musim ke depan ini dia masih akan jadi peran penting di Venezia, dan mungkin ini bukan pertama dan terakhir kalinya kita ngeliat Jay Idzes sebagai starter. Mungkin untuk kedepannya kita akan sangat familiar lah dengan permainan si Jay Idzes bersama Venezia menjadi starter week in week out di Serie A. Musim kemarin kan juga 30-an game kan. Iya. Penting dong. Emang pemain tak tergantikan juga, dan kemarin Virsi sempat nge-tweet kan. Not bad ya kata dia. Nge-tweet statsnya 100% untuk operan suksesnya. Berarti ya walaupun kiri kanan depan belakang operannya, tapi tetap aja terukur. Dia hasilin clearance, ngasilin block, intercept,
elemen-elemen defensifnya ternyata di Serie A masih cukup bagus. Jadi ya balik lagi kita ngeliat pemain kita ada di Serie A gokil. Moiskin tuh mantan Juve kan ya? Pernah berada DG aja cadangan match kemarin ketika lawan Inter. Moiskin itu mantan Juve kan? Mantan Juve. Dia pantesan Juve nggak kemana-mana lo lawan JIC saja nggak bisa lewat Moiskin. Juve, Everton juga. PSG, PSG nggak bisa ngelewatin Bang J, Nes. Hello Indonesia, terima kasih for the support. Thank you. Wat is de link tussen jou en Indonesië? De link tussen mij en Indonesië. Mijn oma is Indonesisch, mijn moeder dus half. En ik ben kwart. En als ik bij mijn oma was, altijd Indisch eten. En altijd Indisch familie op bruiloft en zo. Ik ben er nog niet geweest, nee. Ik moet nog wel gaan, ja. Je gaat met het eerste mee, denk ik, of niet? Selectie is nog niet bekend, maar ik denk het wel. Ik denk dat als het gaat, dat mijn oma dan ook misschien ook gaat bellen van hij komt eraan en hij is daar en daar. Dat we misschien langskomen voor een foto of zo. Dat zou zomaar kunnen, ja. Hoe denk je dat de mensen in Indonesië over Ajax denken? Denk je dat ze jou kennen? Ik weet niet of ze mij kennen, maar ik denk wel dat ze positief zijn over Ajax. Het is natuurlijk een grote club, ook in het buitenland. Mocht je niet met Ajax gaan, heb je plannen om zelf een keertje naar Indonesië te gaan? Ja, dat zeker. Als het deze zomer niet is, dan in de winter of volgende zomer, maar wel kort. Ja. Met mijn moeder vindt het ook natuurlijk leuk om naar Indonesië te gaan. Halo Indonesia, apa kabar? Dan tidak seperti apa yang mereka katakan seperti orang-orang lokal kita, orang-orang Indonesia kita yang tidak sepenuhnya yang tidak sepenuhnya cinta kepada permainan timnas Indonesia di bawah komando Pak Erick Thohir dan juga staf pelatih pimpinan dari Coach Sintayong. Ini meskipun tidak 100%, ini sudah disekakman habis dan sudah dibantai secara terang-terangan oleh jebret media, yaitu dari Bang Valen ya. Sudah sangat jelas, sangat penuh mengapresiasi bagaimana seseorang dari supporter yang ada di Indonesia harus respect dan memberikan dukungan, bukan menyerang personal, bukan argumentasinya digunakan hanya kepada segelintir saja, tetapi memberikan sesi positif. Dan oke ya, tanpa basa-basi sahabat-sahabat Garuda, kita langsung simak bersama seperti apa tanggapan kalian. Silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa kasih komentar kalian yang paling keras jika perlu dikritik. Dan motivasi kalian itu sangat penting ya sahabat-sahabat Garuda. Dari saya pribadi selaku CEO Jebret Media, bahwa para pelaku olahraga ini sering minder dibandingkan para pelaku industri entertainment misalnya, ataupun juga para pelaku di bidang-bidang lain. Padahal sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, hal-hal yang paling bisa menjadi inspirasi itu kan kisah-kisah ataupun kehidupan dari seorang atlet. Apalagi atlet Indonesia yang bukan negara superpower seperti Amerika, China. Dulu ada Rusia yang mudah untuk mereka mendapatkan prestasi sampai dengan level tertinggi di dalam acara-acara olahraga. Apalagi kalau kita bicara 10 tahun, 15 tahun terakhir, Spanyol juga begitu fokus pemerintahnya untuk mengalokasikan dana secara khusus bagi perkembangan olahraga mereka. Dan hasilnya apa? Kita bisa lihat bagaimana Spanyol mendominasi cabang-cabang olahraga. Kementerian Korea ada yang khusus sekarang untuk ngurusin masalah entertainment mereka. Artinya apa? Kita sebagai para pelaku olahraga harus saling support, collab, bantu, bukan saling nyinyir, bukan saling benci dan saling menjatuhkan. Karena itulah yang terjadi di dalam industri yang lain. Kita saling mensupport, tapi kata orang begini, kalau kamu udah mendapat mimpimu, waktunya engkau membantu orang mendapatkan mimpinya, dihargai dan diapresiasi dalam hanya sedikit yang bisa kami lakukan, tidak punya kepentingan apapun, tidak punya titipan apapun. Mereka pun juga semakin banyak yang juga peduli dengan olahraga. Nah kalau kategorinya terutama towel, karena point of view kita kan prestasi mas. Nah akhir-akhir ini sahabat dari Mas Haryo
Dan dulu juga sahabat saya. Sekarang teman kan beda sahabat sama teman dong. Tapi saya tetap teman saya dan itu senior saya. Yang kita akhirnya harus kurasi adalah yang memang dalam hal positive sides kan. Bukan cuman sekedar popular sides. Kalau kita ambil dari popularitas udah pasti harusnya masuk. Karena beliau sama Justin lagi populer-populer ya. Yang satu pahlawan padahal ya belum tentu juga ya. Yang satu lagi bad cop padahal belum tentu juga gitu. Apakah memang mereka memerankan masing-masing sebagai personal brandingnya atau enggak? Tapi tetap yang akhirnya kita coba ambil adalah yang dalam positifnya. Karena Bung Toel akhir-akhir ini kan lebih banyak populernya yang negatif. Ya sampai akhirnya waktu itu sempat ada ya yang kejadian apa segala macam itu kan bagi saya sangat disayangkan karena apapun itu harusnya yang kita argumentasikan kan argumennya bukan personalnya gitu. Jadi hopefully tahun depan Bung Toel bisa ada dan bisa menang gitu karena kita open aja gitu untuk Bung Toel. Sahabatnya mungkin ada yang dia sampaikan nggak ke lu gitu? Nggak ada ya. Tapi kalau nggak ada kayak Bung Toelnya juga kan nggak ada yang kritisi sepak bola Indonesia juga. Jadi kan emang harus selalu ada orangnya, harus selalu ada perannya masing-masing gitu. Wah besok di media Valen Pro Bung Toel. Mereka kan ini menjadi momentum dan untungnya tahun lalu kita bangga sekali tanpa ada penonton bayaran, tanpa ada buzzer dan juga tanpa ada yang kita ajak-ajak untuk datang. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Saya juga tunggu nih setelah ini kan kemarin tahun lalu RCTI buat. Siapa tahu setelah kita yang sekarang TV One buat. Semakin banyak yang buat kita semakin happy. Dunia olahraga makin besar. Oke sahabat-sahabat, saya rasa cukup untuk statement kali ini ya. Itu sudah sangat jelas dan sudah meluas dan panjang lebar. Jadi bagi kalian sahabat-sahabat Garuda tetap respect dan terus berikan dukungan yang terbaik tanpa dimonopoli yang namanya cawe-cawe atau anti naturalisasi, anti diaspora, anti program negara, yaitu yang program negara di sepak bola adalah naturalisasi. Kita tetap dukung pemain kita, pemain timnas Indonesia siapapun mereka. Berikan dukungan dan terbarunya ya kabarnya juga dari seorang Pratama Arhan di sini meskipun tidak mendapatkan menit bermain, tidak banyak pertandingan yang dia dapatkan, tetapi kontraknya di Suwon FC di sini mendapatkan tawaran. Ini saya nggak ngerti apakah mereka klub ingin meningkatkan value-nya, prioritas klubnya di Indonesia atau bagaimana. Jadi silakan tulis komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya seputar timnas Indonesia dan juga seputar olahraga. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.